banyak teman-teman, "Res, lu gila sampai drop." Karena gue belum pernah mengalami viral ini, Iya. belum pernah mengalami situasi ini gitu. Banyak hal yang tidak bisa gue klarifikasi. Gempurannya, Resa masuk penjara, Resa nipu, Resa pokoknya Res lu tapi nggak malu lu ceritain tentang enggak. Gue jualan pisang hijau, gue jualan pisang coklat sama adik gue. Rumah gue harus rent, kehidupan harus berjalan everyday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, manusia-manusia kuat di luar sana, saudara-saudariku. Welcome back to my channel. It's all begin from here. It's Phil Anna, brother. Resa Herlambang. Aduh, thank you for inviting me ya. Ya, welcome kita. Ya, setelah tapi badan udah enakan, bro ya. Buat lo nih, brother. Masya Allah. Truly bener buat lo. Jadi gue tadi siang ngeberaniin diri keluar salah satu program stasiun TV karena ternyata sakitnya ini membawa beberapa teman-teman wondering, penasaran kok sampai drop banget gitu. Nah, karena memang gue jarang banget drop dan gue tuh termasuk orang yang jarang mau lagi sakit, mau lagi apa, gue tuh termasuk orang yang bukan media sosial person. Oke. Instagram gue tuh udah sekian tahun, postingan cuman segitu-gitu aja. Gue nggak ngerti apa itu artinya blue tick. Blue tick, ya. TikTok gue jarang main gitu. Maksudnya jadi termasuk orang yang menyimpan baik-baik, maksudnya personal is personal. Karena mungkin zaman dulu kan berbeda ya. Dalam arti kata gini, kalau sekarang tuh ada podcast, kita bisa sharing. Kalau zaman dulu tuh kayaknya untuk menceritakan sesuatu yang bukan keluar lagu atau press con lu film atau sinetron ya kalau lu kan, jadi jarang gitu. Jadi lagi membiasakan diri untuk berbicara on kamera, karena kan mungkin kalau kita ngobrol kan biasanya off kamera. Kita di lokasi syuting off kamera baru kita ngobrol, gua gini, gua gitu, bla bla bla. Sekarang mungkin bisa nih sharing on camera. Tapi memang sangat signifikan perbedaan era kita dulu dengan era saat ini yang memang orang sangat mudahnya menghakimi, orang sangat mudahnya menarik kesimpulan tanpa dia tahu the real situationnya gimana gitu. Misal tadi aku bicara dengan Yama Carlos juga gimana, bro, ketika orang belum pernah makan donat, kita tanyakan gimana sih rasanya donat, it's impossible to explain, bro. Iya dong. Gitu loh. Dia nggak pernah makan donat, tapi dia berani, oh rasanya donat kayak gini, kayak begitu. Itu. Jadi cuman imagine aja kan. Kata orang. Dan dia menarik kesimpulan dengan keterbatasan mereka dan mereka yakin, wah inilah yang benar, itulah yang salah. Kayaknya menurut kata orang rasanya gini gitu. Sedangkan kita yang makan kan. Itu Jadi memang untuk manusia-manusia kuat luar sana, manusia-manusia kuat. We all do. We need to keep fighting, we need to keep forward, no matter what, bro. Agak. Jadi, aku sering relate, bro. Sering relate. Kalau misalkan ada kata-kata yang terucap, ada yang tertinggal. Aku bicara juga tadi, alhamdulillah bertemu sama Alfi Alfandi. Semenjak viral kemarin tuh memang for real kita bicara di sini. Ada yang masih nyangkut, bro. Belum pure 100% in a good shape gitu loh. Tapi I do my best, bro. I do my best karena pasukan di belakang ini kan perlu satu figur, perlu satu role model yang dimana aku harus kuat, aku harus keep strong. Kalau pasukan di belakang ini dia sudah melihat papaku nggak sekuat itu, gimana caranya?
Honestly sih bro ya, maksudnya ketika gue hadir dan sekarang diundang sama brother di sini ya, maksudnya pasti kita we will talk about sharing ya. Yeah. Gue termasuk ketika gue pada saat itu lagi ya kan, dengan sekejap tiba-tiba bisa viral lah, mungkin sebutannya viral lah ya, dan gue juga nggak tahu. Karena kan gini, gue tidak tahu sistematis hitungan 1+1 menjadi viral tuh gimana. Nggak tahu. Rumusnya. Become viral tuh nggak tahu. Okay. Karena waktu terakhir gue podcast di APRD itu juga gue just only talk, sharing, tiba-tiba viral, boom. Nggak ada rumusnya kan. Yeah. Ada orang yang udah bercerita sampai berdarah-darah, sampai menangis-nangis, sampai apa tiba-tiba nggak viral juga. Jadi kan memang itu nggak ada rumusnya ya. Dan kayak cerita lo termasuk yang gue ikutin. Masya Allah. Maksudnya your story dengan segala macam. Karena kita deketan nih Pak. Iya. Kita deketan banget. Almost same timeline bro. Iya sama. Nggak jauh lah ya. Nggak jauh, hampir sama. Jadi maksudnya salah satu gua nonton terus gua nonton lo gitu. Jadi gua, aduh shit, gua lihat gue sendiri gitu dengan apa segala macam, terus gua nonton lo gitu dengan segala macam. Sama tuh jalurnya. Iya sama. Podcastnya juga Denny Sumargo. Yes. Terus Melanie Ricardo. Iya betul. Anang Ashanti. Terus ya memang orang-orang itu yang yang jeli ya. Iya, kita jadi pasiennya mereka. Karena memang ku bilang juga sama Om Denny, tim kreatif pada saat nanya, mungkin sama mereka akan treatment sama seperti kemarin ku di sana. Kak, izin untuk briefing. Yes. Ku bilang sama mereka, no. Tell Denny he feel free to asking me anything. Yes. Anything. Serius Kak, anything and anywhere. Yes. Benar. Pada akhirnya, jadi ku ingin memberikan pesan ke audiens, ke manusia-manusia kuat di luar sana. Aku berpikiran, menaruh afirmasi, sisi fokusku berpikir, barangkali ada yang mempunyai kejadian yang sedang terjadi di luar sana sama sepertiku. Yes, betul. Even ku masih bingung harus ke kiri atau ke kanan, depan, belakang, atau kayak gimana, tapi seenggaknya inilah yang kau lakukan sekarang. Ya karena kita belum pernah punya pengalaman ini. Yes. Banyak teman-teman, Res, lu gila sampai drop. Karena gue belum pernah mengalami viral ini. Yeah. Belum pernah mengalami situasi ini gitu. Yeah. Maksudnya, jadi apa yang harus gue lakuin, cara ngatasinnya gimana, cara meredamnya gimana, cara mengklarifikasinya bagaimana, nggak bisa. Tapi maksudnya, gue cukup bersyukur juga, maksudnya gue tertabrak dengan segala macam hal yang mungkin nggak semua orang tahu ya di luar sana dengan adanya streaming podcast, kita ngobrol seperti ini yang gue bilang tadi. Maaf ya, gue pakai ini. Gak apa-apa Pak. Kita kan memanggil sama-sama Pak Kudbi. Jadi buat gue itu satu exit way. Buat gue bisa sharing, menyampaikan person to person, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu, nggak perlu door to door gue harus klarifikasi. Gitu. Yeah. Dan mungkin kita satu frekuensi di sini yang dimana ketika ada beberapa infotainment yang mengejar, alhamdulillah, masya Allahnya, ku mendapatkan suatu pemikiran. Ini nggak bisa nih kalau misalkan terlalu banyak infotainment, karena kan khawatir. Cut to. Yes, Pak. Itu yang ya bukan no hard feeling ya. Maksudnya setiap media punya kebutuhan. Yes. Setiap mereka punya imajinasi rating tersendiri yang mereka harus kejar gitu ya, dengan bad news is good news, gitu. Good news is bad news. Gitu. Jadi, cuman kan buat kita di sisi narasumber nggak berarti tuh bad news is good news. Good news is good news. Bad news is bad news. Good news for them, bad news for us. Ya buat kita kan adalah ya good news is good news. Bad news is bad news gitu loh. Nggak ada bad news is good news is bad news gitu. Jadi makanya gue termasuk beruntungnya adalah yang termasuk hubungan baik sama mereka, tapi juga tidak yang sering sekali suka di interview,
Karena ya balik lagi kita lahir mungkin gue sebutnya di zaman analog ya, yang memang kita itu masuk ke industri musik tuh, maksudnya gue menyebutnya adalah kita ini kayak lu, gua ya, generasi kita sama mungkin kalau yang udah Gen Z yang sekarang udah mulai banyak streaming apa segala macam, mereka bisa lahir dengan very easy. Karena medianya kalau kita kan dulu bener-bener yang identity. Oh iya. Casting to casting. The real casting. Kita ikut audisi. Gue dari 6 tahun sampai Asia Bagus 99. Lu gue tahu lah lu casting gimana, syuting tuh gimana. Kita nggak bisa live media sosial, Instagram atau what else gitu. Kalau dulu mungkin syuting kalau kita lahir di zaman dulu pencapaian kita mungkin lebih dari sekarang. Maybe bisa jadi. Kita gue membanggakan diri, gue mungkin bisa lebih famous than before kalau gue lahir di zaman sekarang. Karena ketika lu syuting pada saat itu yang sinetron lu segala macam itu yang ABG lah segala macam dengan pada saat itu sebutnya viral kan. Iya, cuman kata-kata itu belum ada. Iya, lu bisa ibaratnya melakukan live Instagram atau apa segala macam itu kan akan menunjang power si sinetron atau yang lain-lain. Tapi kembali lagi ya, maksudnya setiap perubahan sisi zamannya kita harus ikutin. Cuman memang gue termasuk yang masih learning, membiasakan jati diri gue untuk bisa nyemplung dengan men-sharing hal yang personal tuh sesuatu yang easy aja buat gue, karena buat gue personal tuh nggak se-easy yang mungkin orang ada yang easy bisa cerita masalah family dia, bisa cerita masalah keluarga dia, bisa cerita apa segala macam on cam. Kalau kita kan belum terbiasa, walaupun sekarang pelan-pelan terbiasa. Learning by doing, bro. Ya, karena ada sesuatu yang contoh dari case gue kemarin ya. Banyak hal yang tidak bisa gue klarifikasi dalam hal keterbatasan. Kedua, gue tidak mau menambah masalah ini terlalu panjang. Berlarut-larut yang akhirnya menjadi konsumsi yang dimana ketika konsumsi ini tidak dinikmati sama gue, tapi gue keluarga. Ada tante, ada om, ada saudara, ada bokap, ada saudara-saudara yang sepuh nih. Yang belum tentu mereka mendengar berita ini enak, kita bisa tenang, easy, itu resiko pekerjaan, kita bisa jawab. Tapi buat mereka kan mereka bertetangga nih. Tetangganya, oh itu saudaranya ini, saudara itu nggak mudah, itu nggak easy. Akhirnya kita tidak mengklarifikasi itu kepada pihak luar, kita mengklarifikasi kepada keluarga kita sendiri. Menenangkan keluarga sendiri, bahwa everything is gonna be okay. Lu tau lah kemarin gue gempurannya, Resa masuk penjara, Resa nipu, Resa pokoknya kayaknya serem deh kata-katanya gitu. Sangat serem Pak, sangat serem. Dan di sini gue juga ingin menyampaikan bahwa ya, maksudnya semua masalahnya sudah clear. Alhamdulillah semua sudah clear. Pihak-pihak kemarin yang bertigang sudah berkomunikasi baik, malah sekarang jadi saudara, malah jadi ber-WA-an. Walaupun gue sekarang masih punya tanggungan 150 million. To somebody? Tidak to somebody, ada beberapa orang. Gue nih masih ada hutang 150 juta yang harus gue selesaikan. Nah, kenapa gue kemarin sakit? Salah satunya adalah gue tahun ini ya, gue pengen banget hutang gue lunas. Ya, amin insyaallah. Gue pengen banget, maksudnya Res lu tapi nggak malu lu ceritain hutang? Enggak. Di sini pun gue nggak malu. Gue juga punya hutang bro, sama bro sebenarnya. Maksudnya karena buat gue gini, apa salah kalau kita punya hutang? Covid lu kemarin 3 tahun, ya dong. Gue masih ngontrak rumah, gue harus ngebiayain keluarga. Nah, sebelum lu nanya, gue jelasin. Sebelum lu nanya, gue akan jelasin. Ini bermain dengan intuisi, bro. Ya, sebelum lu nanya, karena sebenarnya kan yang tadi gue bilang, lo sama gue tuh sebenarnya hampir sama lah kita dinamika kehidupan, cuman case-nya aja yang berbeda. Ya. Buat gue adalah gini, gue itu sekarang menganggap bersyukur dengan kejadian kemarin. Karena kemarin itu
ketika almarhum ibu gue masih ada dan gue itu semua gue tabrak. Bukan menyalahkan mama. We talk about the mama. Ya dong, kita kan udah bicara ibu ya. Bukan menyalahkan mama, tapi semua ditabrak, Pak. Gue harus bayar rumah, gue bayar semua ditabrak. Semua pekerjaan gue ambil, resiko belakangan. Akhirnya tangan gue dua ini nggak bisa handle semua. Oke. Ngeri nggak maksudnya? Yeah, bahwa ini gue kerjain, ini gue kerjain, ini gue kerjain, ini gue kerjain, ini gue kerjain. Enggak kekejar nih. Yeah. Otomatis dari 10 yang gue kerjain 3 kasus. Tapi bukan itu. That's the gue garis bawah di sini. Yeah, this the point. Jadi point. Okay. Jadi ini hanya masalah pekerjaan yang kesalahan gue. Okay. Karena gue ada kesempatan ambil. Karena gue butuh duit. Yeah. Kesempatan ambil bukan buat foya-foya kok. Buat keluarga gue kesempatan ambil. Akhirnya gue tidak bisa menghandle diri gue sendiri. Akhirnya jadi masalah. Nah sekarang gue dengan masalah-masalah yang kemarin, gue termasuk orang yang hati-hati banget. Jadi kalau ada kerjaan masuk nih gue bilang gini, ini gue bisa apa enggak nih? Ini jadi masalah apa enggak nih itu? Ini jadi masalah apa nih kalau nanti tiba-tiba jadi masalah? Sampai sekarang kalau ada orang nolong aja gue takut, Pak. Really, gue kalau ada orang, tolong ya, wah nanti kok tiba-tiba ditolong terus gue nggak, tiba-tiba gue ada kesalahan dikit, bam. He's gonna be a singer. He's gonna be a singer, bro. Iya. Terus, wah, jadi pelajarannya luar biasa buat gue. Dan itu yang membuat gue under pressure lumayan cukup menyita pikiran gue sampai gue tuh sekarang harus minum obat tidur, harus bisa general check up banget karena gue nggak tahu nih ada penyakit apa yang dalam diri gue. Gue tuh udah kena sedikit gangguan oksigen kecil di kepala gue ya, yang kurang bagus. Karena gue bisa udah mengalami fase tidur, mata tertidur, tapi otaknya running, berputar itu terus. Nah itu kan nggak boleh. Jadi gue sekarang di posisi bahwa mana dulu yang harus gue dahuluin, kesehatan kah, atau gue mengejar kah pekerjaan? Itu. Ya, gue nggak munafik kok. Gue ngobrol sama lo ini, gue jujur. Ya mungkin teman-teman semua yang di sini adalah bro, ada transportnya bro ya. Buat jalannya mana sih? Bener dong. Maksudnya lo ada sedikit rezeki, ada bro, ada transportnya. Malah lo mau waktu mau jemput kan, ya kan karena gue udah segala macam. Jadi buat gue adalah sampai sebegitunya gue. Karena gue tipikal dulu adalah orang yang apaan sih, udahlah kita ngobrol terus macam gitu. Ya, tapi buat gue adalah ketika gue kemarin sakit terus dengan ada masalah ini, gue selalu bilang, dan di podcast ini gue selalu bilang kepada semua teman-teman atau orang-orang yang pernah gue rugikan secara pekerjaan, gue sakiti secara sengaja atau tidak sengaja, atau ya apapun, gue say sorry, gue minta maaf. Karena buat gue dari situlah, dari pelajaran itulah, dari kesalahan itulah gue sekarang lebih mengerti. Gue lebih bisa, dulu gue mungkin gak jago komunikasi, sekarang gue bisa lebih maaf ya, gue lebih sorry ya, gue pekerjaan ini bener loh Ji, ada pepatah yang bilang bahwa rezeki itu bisa jadi ujian, bisa jadi hadiah. Yes, of course. Itu dulu gue tabrak. Yang penting gue bayar rumah, yang penting gue ini gak ada ini, bong mereka mendem akhirnya jadi sesuatu. Akhirnya sekarang semuanya everything okay. Gue menyalahkan mereka enggak. Kenapa? Ya karena itu kesalahan gue yang gue tabrak. Tapi gue tidak nipu. Buat gue prinsip nipu adalah gue ngambil duit lo. Gue nyolong dompet lo, gue ngambil duit lo, enggak. Res bikinin gue lagu ya, gue bikinin lagu apa segala macam. Enggak, gue kerjain karena gue kerjain terlalu banyak nih. Lu disappointed sama gue, serasa mah udah gue ini apa segala macam, akhirnya jadi nipu. Itu yang gue katakan ya. Itu jadi ya terserah, karena itu that's my fault. Itu salah gue. Ya gue nggak mungkin kalau gue sekarang nggak ambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang laki-laki, that's my fault. Tapi gue lesson sebenarnya. Kayak gue dengan orang yang punya utang 150 juta, ada beberapa orang nih ya, gue 150 juta total, 150 juta lagi karena masalah covid kemarin dan segala macam. Gue selalu tensi, gue bayar, gue cicil, gue apa segala macam.
Jadi stress out. Kehidupan lo sekarang gimana, Res? Alhamdulillah, tapi keluar masuk. Gue cukup buat bayar rent tempat gue cukup bayar buat istri gue belum ada uang sisihan bisa buat gue nabung. Orang gue keluar dari rumah sakit ini, ya. Dan ini nih, gue datang ke tempat lo aja bener karena gue bener-bener datang ke tempat lo. Sebenarnya gue nggak boleh keluar dari rumah sakit karena gue masih cairan, tapi gue keluar kabur dalam tanda kutip. Gue nih harus ini karena kalau gue di rumah sakit terus biayanya. The price is going high ya. Jadi gue harus menyelamatkan diri gue sendiri. Kalau enggak nih gue bisa hutang lagi sama orang, problem lagi. Gue 2023 gue sudah tidak mau. Gue pokoknya nggak mau hutang cuma 10.000, 100.000, mau minta tolong orang, hutang budi gue 2023 ini udah nggak mau. Gue gak mau. Gue pokoknya target gue 2023 ini hutang gue lunas, 2024 gue pengen mau kecil, mau jualan, mau apa gue jalan. For the next plan ya. For the next plan. Jadi ya mungkin di podcast lain gue lebih mengklarifikasi ya. Kalau di sini gue mungkin want to say apologize kepada semua yang mungkin kemarin telah gue sakiti, gue kecewakan, gue tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mau nggak sih gue sebenarnya itu nggak mau. Tidak ada niat gue untuk nyakitin orang. Tidak ada niat untuk menipu orang. Tidak mempekerjakan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, enggak kok. Kalau gue tidak mempekerjakan pekerjaan dengan baik dan benar dari skala 1 sampai 10, cuma 3 yang bermasalah dari 10 pekerjaan yang gue kerjain. Bukti sehari ini jalan baik. Masya Allah. BKP itu jalan baik. Lagu-lagu yang lain gue jalanin baik. Karena semua gue pegang, jadi pasti kan ada ini 2 nih. Tapi di depan gue ada 10 gelas gue pegang, pasti kan ada yang jatuh lah. 2-3 ini. Salah siapa? Salah gua. Ya lu kan itu lo yang sanggup mau megang 10-10-nya. Yang jatuh ini berhak dong menyalahkan apapun. Ya salah lu lah, gua nggak mau tahu kan gelasnya lu gua titip di sini katanya masih bisa. Ya lu ganti lah. Itu pelajaran buat gua. Masya Allah. Itu pelajaran buat gua. Jadi gua tidak mau membenarkan diri gua, tapi gua cukup bilang bahwa nggak ada niat, tidak ada faktor atau keinginan untuk ini, hanya karena kemarin gue terlalu walaupun bagaimana caranya nyokap juga lagi sakit. 3 tahun almarhum. 3 tahun. Cancer, dan itu bukan biaya, dan kenanya pas COVID. Masya Allah. Ya. We cannot do anything. Yeah, of course. For the job, buat ngapain gitu nggak? Jobless gitu ya. Nggak ngapain. Gue jualan pisang hijau, gue jualan pisang coklat sama adik gue. Rumah gue harus rent, kehidupan harus berjalan everyday. Listrik apa segala macamnya. Kalau gue nggak ngambil duit, what for? Jadi ibaratnya klarifikasi benernya apa, Res? Klarifikasi benernya gue melakukan itu buat keluarga gue. Gue tidak melakukan itu buat I'm going to Paris, I'm going to New York. I buy some brand bag, LV, or apa enggak. Berarti this is your sacrifice ya. Jadi buat gue adalah lebih baik jadi maling, tapi buat hidupin keluarga lo daripada you can do anything for your family. Berarti itu yang menghibur gue. Itu walaupun versinya salah ya, tapi itu versi yang menghibur diri gue sendiri. Dan ada beberapa temen gue masih belain lah karena lo begini, minimal keluarga lo nggak lo tandai. Itu yang membuat gue kadang-kadang ketika gue nangis, ketika gue drop, ada 2 teman yang bilang sama gue, ya walaupun salah, tapi you do it that for your family. This is masih ada norma benarnya. Kecuali you do it, your family tinggal di jalanan, orang tua lu nggak makan, tapi lu ngabisin duit, lu foya-foya, itu mungkin udah salah, tambah salah. Ya mudah-mudahan sih, maksudnya dengan ini juga alhamdulillah kemarin
teman-teman yang bermasalah sama aku udah ada hubungan baik, walaupun tidak semuanya, ada yang belum komunikasi, dengerin ya, hubungan baik. Manusia-manusia kuat di luar sana. Terus mereka komunikasi baik semuanya. I say sorry. Di sini juga mungkin kalau nanti yang teman-teman nonton, gue juga mengucapkan minta maaf sama yang berhutang. Mudah-mudahan bisa selesai. Amin, amin, kabul Rabbi. Jadi ya udah habis JR. Ibaratnya kalau dibilang menangis tuh udah habis. Tapi memang baru di sini lagi gue mau cerita. Gue belum pernah cerita ini. Selama ini kan kayak di podcast yang lain tuh gue hanya bercerita tentang my past story. Yeah. Begitu datang serangan ini kan gue tidak ngomong apapun di podcast manapun. Betul. Boleh cari. Gue tidak ngomong di podcast manapun. Spill on brother. Ya, karena buat gue ada. Karena ada beberapa teman yang bilang silent. Diam. Just silent. Calm down ya. Lakukan beresin tanpa harus banyak berbicara. Nah sekarang di sini maksudnya ya lu temen gue, kita punya experience yang sama walaupun roomnya berbeda ya. Gitu. Dan gue berani menyampaikan bahwa apapun yang kemarin kejadian, that's all my fault. It's your fault ya. That's my fault. Udah, itu buat gue udah hal yang paling simpel karena gue nggak mau ngebela diri gue lagi. Karena akan jadi nggak objektif. Jadi ya udah. This is your fault. That's my fault. Gue belajar dari ini. Semoga ke depan ada jalan yang lebih baik buat gue berjalan. Karena prinsipnya kita nggak mau ngambil jalan yang salah itu aja. Sebenarnya. Prinsipnya kita bukan maling, prinsipnya kita bukan penipu gitu. Cuman karena sebuah situasi, keadaan yang memang itu tadi 10 udah ambilnya semua, jatuh 2, brang 3. Asumsi keluar. Yes. Kan gitu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari 1 sampai 10 misalnya gue bikin lagu, nggak semuanya. Kan berarti nggak fair dong. Nggak fair dalam arti kata kenapa yang ini nggak berhasil, kok yang ini berhasil. Kalau gue mau ini kan semuanya gue sikat nih. Bram. Itu motivasinya jelas. Kalau ini kan enggak. Juga tadi ada pasti yang nggak kepilih. Jadi gue sekarang udah nggak terlalu ngoyo, apalagi keadaan gue kayak gini. Udah. Maksudnya gue harus general check up, gue harus tahu apa penyakit gue gitu. Gue nih sekarang lagi stres berat dalam arti kata, aduh kalau gue general check up tiba-tiba ada ketahuan penyakit, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Itu kan jadi satu mental drop yang kembali lagi kita belum pernah mengalami itu, jadi kita nggak tahu ngatasin gimana. Bukan kalau misalnya gue tiba-tiba viral lagi dengan kejadian ini, amit nggak kepengen, mungkin udah bisa tahu ngatasin. Kalau kemarin kan benar-benar, ini gimana nih bisa gitu. Dan general check up itu harus dilakukan as soon as possible, bro. Karena dokter itu bilang, gue lupa ya, takut salah lagi nih, leukosit atau apa gitu ya di kedokteran. Dokter Oki mungkin bisa ditanyakan ke waktu gue di rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro. Mungkin bisa ditanya ke sana. Kalau nggak salah orang normal tuh 0,8, gue tuh hampir 2 something hampir 3. Leukositnya. Dimana itu tinggi sekali. Terus kepala gue harus di MRI. MRI ini supaya lebih detail tahu apa ada apa sih baik atau buruknya, terus di dalam juga harus dimasukin alat supaya lebih tahu apa nih sebenarnya masalahnya. Tapi sekarang brother Nun Sewu, tapi everything is okay. Maksudnya gue badan oke, cuman lemes masih karena cairannya kan terbuang ke sana ya. Iya, kayaknya gue ngobrol nih gue masih lemes gitu. Cuman gue membiasakan diri gue, kalau gue bawa lemes terus, gue nggak akan activity balik lagi. We need looking for some job. We need some job. We need some money ya. Gimana kalau gue nggak bergerak juga, kita nggak punya deposito, Pak. Gue nggak punya tabungan, gue nggak punya apa-apa. Gue cuman punya uang yang ada di rekening gue sekarang, banda handphone yang gue punya ini sekarang. Gue juga kesini by online. Jadi ya banda gue cuma ini. Kalau gue nggak fight, yang mau dijual juga apa?
Sama aku seperti dulu, bro. Gitu. Yang berharga, yang bervalue, barang di rumah hanya TV 42 inch. Ya. Dan itu mereknya juga bukan merek yang Samsung atau gimana ya, yang dijual juga kayaknya nggak bakal bisa untuk menutupi DP rumah sakit untuk penanganan operasi sesar gitu ya. Tapi itu yang where's mama boys? Maybe you're not ready for this situation. Maybe I'm not ready for this shit. But we need to keep forward. We need to keep fight. Dengan segala endurance, dengan segala apapun yang kita ada. Tapi yang ku bingung gini, kita sama situasinya, bro. Pada saat dulu. Habisnya kan kita nggak saat ini sebenarnya. Benar. Ada stepnya kan? Yes, ada stepnya. Dan di mana pada saat dulu pada kita mempunyai kesusahan pertama, kesusahan kedua, nggak ada. Nobody knows, bro, because we still have a money, ya kan? Tapi ketika aku di sini tidak defensif, tidak no offense ya, tapi pada saat kemarin, aku tambahkan ya untuk klarifikasi, brother. Iya. Gini, sebagian tadi udah pada saat sama Alfi, sebagian udah. Nah, sebagian lagi ini gini, aku memang tidak ada knowledge sebenarnya tentang ilmu kelautan dan kemaritiman sama sekali, at all, zero, very low. Tapi di 2017 awal, aku beranikan diri untuk terjun di dunia kelautan dan kemaritiman, as an employee ya, as an employee. Bismillah, aku minta sama Allah, ya Allah ya Rabbi, bukakanlah sesuatu, aku sudah jenuh dengan dunia entertain ini. Karena kan where's mama's boy, yang dimana hubungan, getting close with our mom ya, diajarin tentang mekanisme berhitung, bukan perhitungan tapi berhitung. Semisal kalau kau tidak berhasil dalam di titik kiri, loncat ke kanan. Aku loncat, bro, Bismillah. Alhamdulillah, masya Allah, berdagingku di sana. Tapi seberdaging-dagingnya si daging ini, bro, kalau ada daging-daging lain yang bermasalah, kan tetap kita bisa menghasilkan sesuatu something big. Tapi pengeluarannya juga nggak mengalahkan. Same, bro. Mendingan kita dapat 500.000, pengeluaran hanya 50.000. Tapi if you got every month 50 million, pengeluaran 75 is shit, bro. Is shit. Besar ya gaji lu, besar ya itu. Pengeluarannya lu lihat tuh. Expend money-nya lu lihat. Gitu loh. Dan bukan sekarang kita berhasil sesuatu menghasilkan beberapa rupiah yang jumlahnya masya Allah. Sekali sailing itu kan it's gonna be around 12 or 14 days. For each a trip. Itu bisa menghasilkan gue 3 bulan stripping, bro. It's a big money. It's a big business. That's why ku angkat kaki dalam dunia entertain. Bukan nobody calls. Wallahi, bro. Pada saat ku turun, kan aku posisi as a boarding agent officer. Dan di mana birokrasinya adalah perhubungan antara pihak cruise kapal pesiar dengan pihak instansi terkait, CIQP, Custom, Immigration, Quarantine, sama Harbour Master. Ku turun di pulau, mungkin brother ini belum pernah dengar, ada Pulau Sawu, bro. Not Sabu, Sawu. With V. Itu 12 jam dari Kupang, bro. Ku turun di situ, itu antah berantah, undeveloped area. Undeveloped area. Karena memang mungkin nggak tersentuh dengan pemerintah, itu jadi berada dalam remote area ya. Anji posisi di mana? Bisa nggak datang untuk workshop? Masih ada, bro. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan, kita bisa melihat sesuatu yang besar di kanan, atas mungkin permintaanku diterima sama Allah. Ya Allah, bukakanlah sesuatu di luar sana yang memang nggak di dunia entertain lagi. Masa kita tetap di entertain, bro? Kita pasti, kalau kata Om Denny, cengli lah, pindah ke kanan katanya. Ku pindah ke kanan, gitu. Jadi bukannya aku nggak laku, bro, tapi memang I think this is a better. I choose that because the value, because the price. We talk about the number now. It's realistis, gitu. Tapi asumsi ya sekarang one trip aja 12 around 14 days. Gimana aku bisa ambil produk TV? Betul. Sebentar ini lebih besar. Betul. Dan kerjamu lebih lama nggak kayak kerjaku. Kalau aku kan nyanyi 45 menit
That's it. That's it. Tapi kulitku hitam, bro. Iya, enggak, maksudnya kalau sinetron kan atau workshop film kan kerjamu lebih lama dibanding aku. Oh iya, kalau pada saat perform cuman. Iya, itu gone 45 menit udah selesai pulang. Kalau kamu kan masih on location. Iya kan bisa sehari gitu. Itu asli, brother ya. Itu benar-benar ada kejengahan yang sangat hakiki, bro. Sangat hakiki kejengahan itu. Bahkan alhamdulillah ketika di calling dalam suatu production house sampai berantem sama Astra ada schedule. Oke. Analisa lu jam berapa gue take? Jam sekian bang, nggak salah. Gimana bang? Nggak, gue di take ini pasti jam segini. Nggak bang, jam segini. Oke, sekali ku ikuti bro. Kalah dia. 2 kali kalah, 3 kali kalah. Kenapa? Bukan karena aku lebih pintar. Aku lebih lama di situ dibanding dirimu. Yes, exactly, experience. Gitu loh. Akhirnya kejengahan itu muncul. Kejengahan itu muncul, hakiki bukan kita kufur tidak, tapi kita meminta kepada yang mempunyai semua. Semisal ada di jalan lain yang lebih baik. It's better than this. Please open for me, Allah. Allah bukakan, bro. Allah bukakan. As an employee, it's a big money. Dan ada salah satu sahabat yang memang belum duduk di sini dia. Aku harap insya Allah ke depannya harus duduk di kursi. Harus duduk karena aku sudah sebagian klarifikasi pada. Aku klarifikasi di Alfi. Jadi kemarin itu bukan aku melupakan bantuan, bukan aku melupakan kebaikan dari sahabat-sahabatku yang di sana, tapi memang di situ Allah sedang pisahkan, brother. Oh, oke. Aku Tuhanmu. Mana yang kau Tuhankan selain aku, akulah yang akan menolongmu. Yes. Mintalah kepadaku, maka aku akan menolongmu. Tapi ada satu lagi yang sering mungkin maybe orang di luar sana lupa. Aku tergantung prasangka hamba-Aku. Jadi kemarin itu dipisahkan, pada. Jangankan ku ingat si fulan. Nggak ingat sama sekali, bro. Pada saat viral kemarin, ya aku cari open donasi untuk mencari penutupan untuk biaya sesar. Itu bukan memang dibuat lupa, bro. Sebenarnya bisa. You can feel me ya. Bisa lu ke si ini, bisa lu ke si itu, bisa bro. Tapi memang pada saat itu Allah ini nggak kasih ke sana. Di sininya nih. Jadi bukan berarti ku melupakan kebaikan seseorang, ku melupakan budi baik seorang. Aku melupakan pertolongan yang beberapa sahabatku di sana berikan. Tidak, tapi memang di sana dibuat bergantunglah kepada aku. Makanya pada saat malam istri bilang tuh, bro, bunuhlah siapa kamu, bunuhlah gengsimu untuk anakmu di sini, bukan untuk dia, brother. Oke? Udah mungkin frekuensiku sampai ke sana, bro. Maybe ya, I'm not the good people, nah, tapi I'm do my best. Yes. Oke, aku bilang ya Allah, Rabbi, aku serahkan semuanya padamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasyir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku pencet, bro, aku open. Tadi kan private di Instagram aku, pecahlah di situ. Jadi bukan aku melupakan, memang dibuat lupa, bro, nggak kepikiran. Sampai ada beberapa sahabat, kenapa lu nggak kontak gue? Kenapa lu nggak bilang sama gue? Gitu. Dan ada satu bisnis kemarin as an employee, brother. Nah sekarang ini pada saat sebelum virus luar biasa ini masuki negara kita tercinta ini, bro, aku sedang membuild, tapi bukan sebagai employee lagi. Tadinya sub agent. Kemarin sudah menjadi Bismillah, insya Allah general agent bersama salah satu sahabat. Gitu loh. Setiap podcast aku selalu bilang, ya Allah tuntunlah cara aku berpikir dan tuntunlah lisan ini untuk berbicara. Jadi nggak tahu nih sekarang kenapa ngomong arahnya ke sini nih, brother. Gitu. Jadi memang ada salah satu sahabat yang aku sangat rindu sama dia. Karena kemarin juga bisnis bareng orang luar biasa ini. Orang luar biasa ini, dia sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupku. Sebutlah namanya Muhammad Rizky Irmansyah. Aku bukan melupakan dia, tapi memang ya seperti tadi aku bilang, karena aku mau menjalankan bisnis itu cuma dengan dia. Kenapa?
is a big business, bro. Okay. Kalau salah pilih orang, oh iya, resiko bro. Ya, it's high risk, bro. Mungkin this is a big business, okay, this is a big money, it's a good money in there, okay. Tapi kalau kita salah pilih orang, setahun aja cukup. Dia logo, iya. And after that, bro, salah pilih orang tuh paling, when you choose wrong people, messed up. Mess everything, bro. Mess everything. Makanya, this is, kulihat ini adalah, this is a second chance for us. Yeah. Justru, menurutku, yang dinamakan is all began from here, is now. Ya, benar. Maksudnya, gue mungkin one of the lucky one ya. Masya Allah. Maksudnya, ya kan, the begins from here. Karena gini, ketika podcast ini tayang, yang gue bilang tadi gitu, gue dari tadi dengerin cerita lo tuh kayak oke gitu. Ngantuk gak bro? Enggak, enggak ngantuk karena sometimes kita merasa kita tuh paling, why God did this happen to us? Tapi ternyata ketika lo cerita, lo ambil decision ini, ada yang memang ternyata lo bukan melupakan, tapi kayak ya itu balik lagi ya, maksudnya bahwa sakit gue ini salah satu faktor yang dimana bahwa apa yang gue ngoyoin sekarang, hutang gue masih ada, gue belum bisa dapat lebih apa-apa, kasih sakit nih sekarang. Mungkin juga seperti apa yang lo bilang tadi, itu satu pelajaran juga buat gue bahwa ya udah lo harus believing sama Tuhan aja. Kalau memang belum waktunya, belum kok. Kalau memang udah waktunya, udah. Daripada lo ngoyo, lo nggak dapet juga, terus malah lo sakit, malah akhirnya nggak akan dapat apa-apa. Nothing ya. Iya kan, itu jadi gue hari ini tuh tadi gue tampil di TV, terus kemarin gue keluar rumah sakit, gue kalau gue sakit keluarga gue gimana? Gitu. Nambah ketakutan. Oke, nun sewu nih bro. Berapa jumlah kepala dalam belakangmu, bro? Oh, ya ada adik, ponakan 3, terus ada kakak, ada ponakan 1, bokap. Bokap Bokap saya. Masya Allah. Bokap, terus aku sendiri, jadi mostly ada 8. 8 people. Tapi kan yang berat itu kan harian ya. Daily ya. Yang berat itu harian, yang memang harus, makanya gue jualan topi kemarin tuh, kalau mau lihat di status gue, gue jualan topi, aku jualan tas. Jadi apapun aku lakuin sekarang. Maksudnya dari obrolan brother tadi, bicara tadi yang sempat trip, ya kan, gue itu termasuk orang yang pengen hidup di luar negeri. Lo tau nggak? Apa cita-cita gue sekarang? Ya. The biggest dream gue ever. Gue tidak mendoakan diri gue. Gue cuma berdoa, ya Allah, mudah-mudahan keluargaku dapat usaha, aku dapat rezeki, bisa usaha, adikku punya usaha bagus, ayahku punya usaha bagus, kakakku punya usaha bagus, mereka bisa mandiri. Aku cuma mau pergi sebentar. Ya, I feel it, bro. Ya. Guys, capek nggak? Capek, very. Mau bisa berhenti nggak? Cannot. We cannot stop ya. We cannot stop karena because of that. Terus kedua lagi adalah gue cuma pengen apa ya? Karena gini, kalau gue bawa diri gue sendiri, gue belum punya istri. Still single ya? Gue belum punya anak. Lone wolf. Jadi gue bisa hari ini gue nginep rumah lo ini. Iya. Gue hari ini gue nginep rumah lo ya. Gue kerjaan apa lo, gue aja sih. Ada rokok, makan, gue oke. Sangat sesimpel itu hidup gue sebenarnya. Tapi gue nggak bisa karena kalau bukan sementara ini,
kita nggak tahu ya tiba-tiba besok. Jadi gue berdoa, kadang-kadang gue nggak ngedoain diri gue, ngedoain gue mudah-mudahan. Karena gue pengen izin, pengen ibarat pengen pensiun sebentar aja, seminggu aja. Take a rest lah. Ada satu lagu Judika tuh. Yang mana tuh? Jadi aku sebentar saja. Oke. Okay. Wow, when I heard the song, it's like, tapi dengan meaning yang berbeda ya. Bukan cerita falling in love. Gue udah nggak pengen ngerasain falling in love, sumpah. Res. Ini ambigu nih, bro. Kenapa nggak mau ngerasain falling in love lagi? Untuk saat ini gue nggak bisa. Oke. Gue harus PDKT sama cewek. Gue harus jalan sama cewek. Gue harus berdebat sama cewek itu. Gue harus spend little bit money sama cewek itu. Wah, itu udah gak bisa. Kayaknya I don't have any space dulu buat itu. Okay. Kecuali tiba-tiba gue ketemu satu perempuan yang you can accept me everything. Ini bukan matre nih. Gue sekarang kayak cari perempuan yang I will be married with you. You solve my any kind of my problem with my family. Udah, gue mati. Maybe that I will choose that. Tapi kembali lagi, I'm happiness orang belum tentu kan. Jadi karena gue belum pernah menjalani itu. Dan tipikalnya gue itu adalah orang yang harus suka. Gue tidak pernah berhasil dijodohin dari teman, saudara, mau apa, tidak pernah berhasil. Gue tidak ada tipikal. Gue bisa hari ini suka sama cewek hitam, cewek putih, cewek rambut ini, cewek jadi nggak spesifik berarti? Nggak ada. Okay. Gue suka. Feel ya. Udah. Jadi nggak bisa. Nah itu salah satu ketika lu tadi bilang ada sisi kiri, sisi kanan. Gue dulu cerita tadi gue pernah gini. Gue ada sisi kanan yang mana? Gitu. Gue belum understand gitu. Karena gue belum find it. Oke. Gue belum find it. Gue itu pencinta banget hidup di luar negeri. Kenapa itu, bro? Karena prinsipnya gue itu gak suka talking shit, gak suka basa-basi. Straight to point ya. Gue suka yang AA, BB, CC gitu. Jadi ya apa namanya? I don't know, kayak sometimes bingung. Gue kalau lagi sholat juga bingung gitu. Sumpah. Apa? Bingung. Gue kalau udah ini banyak nih doa nih ya, ngobrol sama lo banyak banget wish, bisa semoga bisa ini. Udah sholat dengan tahu gue mau doa apa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik buat aku dan keluarga aku. Gue sekarang berdoa satu list gue punya 3 list. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang. Amin. Kabul. Itu semua satu. Kedua, ya Allah, mudah-mudahan keluargaku diangkat derajatnya. Amin. Ketiga, aku nggak tahu aku mau berdoa apa. Aku cuma pengen lunas hutang tahun ini. Ji nih tiba-tiba podcast ini tayang. Res lu masuk album label gua, ya 150 juta, lu nyanyi 3 album, lu gua kontrak 3 tahun, oke. Duitnya nggak usah ke gue, ini nomor rekening yang gue hutang-hutang, ini nomornya aja, lu transferin aja semuanya. Masya Allah. Itu gue nyanyi. Ya. Karena itu salah satu wish for gue. Gue itu udah ini, karena lu kebayang gak sih, maksudnya kayak kita nggak bebas gitu. Kalau punya hutang. Nyangkut sih. Gak enak banget gitu, jadi kayak bingung, kadang menjelaskan bingung. Yeah. Karena maksudnya gini, kayak gue bintang tamu A, gue nyanyi di gue angka gue belum terlalu bagus. Sekarang kalau jadi gue dilema gini, gue bayarin hutang, gue gak bisa hidup. Gue survive hidup, hutang gue belum terselesaikan, masih cicilnya masih panjang banget. Jadi itu yang capek sekali.
Ya. Capek setengah mati, sumpah. Gue juga capek berdebat sama yang punya utang, mereka sometimes didn't understand. Tapi kasihan, gue buat bayar mau sekolah, gue kasihan, gue bilang, ya Allah, saya gimana ya, gue bilang. Sampai gue menawarkan, ya udah pinjam ke siapa deh kak, apa segala macam, ntar yang bayarnya sah. Gue kalau ada satu ketemu orang nih, lo kerja sama gue ya Res, lo ngabdi, utang lo gue bayar. Ngabdi gue. Tapi till the end of the world gimana bro? Hah? Till the end of the world, you work for me. Enggak. Maksudnya itu jelas bro. Itu jelas. Karena kan ambigu nih. Iya, enggak, kalau itu enggak, maksudnya it's mean selagi itu good way, maksudnya halal dan maksudnya ya durasi waktu, misalnya lu kerja ya, misalnya lu nyanyi, lu kerja jadi employee gue lah misalnya, tapi lu digajinya cuman sekian, kontrak 3 tahun apa segala macam, oke. No problem gitu. Nih nomor rekeningnya, ini nomor WA-nya, kayak jangan takut. Udah kalau itu gue mungkin ada sedikit bisa tinggal. Jadi gini, apa yang gue hasilkan nanti setelah hutang nggak ada, pure bisa buat keluarga. Ya nggak kepotong. Gue bisa menabung walaupun cuma 100.000. Terus sekarang gue nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Cap, bos, cap. Of course ya. Dan udah apa namanya, ya bisa. Jadi cuman nih kembali lagi yang seperti lo bilang bahwa semuanya kan dari kosan. Iya. Bisa diukirinnya jelas. Gue cuma mau bilang say sorry for everything yang sudah pernah gue lakukan di tahun-tahun kemarin ya, dengan semua yang mungkin kemarin teman-teman tahu viral atau kesalahan-kesalahan. Gue mengucapkan minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki di podcast ini kepada semuanya yang mungkin pernah tersakiti, baik disengaja atau tidak disengaja, ya kan, dalam hal bisnis, dalam hal pertemanan, dalam hal persaudaraan, dalam hal everything. Terus kedua juga mudah-mudahan ini bisa menjadi satu titik balik lagi buat gue, second chance untuk bisa jadi yang lebih baik. Terus juga pengalaman baru juga dengan apa yang lo tadi sharing kan, maksudnya bahwa setiap orang punya bahwa gue tidak sendirian. Gue tidak mengalami sebuah permasalahan sendirian. Kayak banyak juga teman-teman yang punya problem masing-masing. Itu yang akhirnya gue percaya dengan tadi lo cerita bahwa ya udah lo sekarang survive, gue bisa belajar dulu survive. Maksudnya bahwa setiap masalah pasti bisa dilalui. Bahwa kadang kan gue berpikirnya kemarin tuh, gila gue ibarat kita seolah-olah menjadi seorang yang paling terzolimi, paling tersakiti di dunia ini gitu. Ternyata pas kita lihat keluar, ya masalah lu lumayan gitu juga gitu. Maksudnya ya ternyata gak cuman gue ya gitu. Maksudnya itu satu titik balik. Dan gue gak terlalu maruk. Pokoknya gue gak mau terlalu maruk. 2 tangan ya udah bisa megang 2 gelas gitu. Kalau 3 tadi dulu lah, selesai dulu yang 2 gelas. Daripada jadi masalah, gue udah gak mau, jadi sumpah gue udah gak mau bikin masalah, nambah hutang, gak mau, sumpah. Resnya ada project nih, resiko gini, tapi resiko, tapi kita dapat duit, gue gak mau. Udah gak sanggup otak gue, sumpah. Gue lebih baik yang 1.000, 2.000 jelas, pasti, oke. Gue selalu udah kapok, sumpah. Gue ketemu orang baik aja kapok. Gue setrauma itu. Tadi ini tiba-tiba dia ketemu gue, tadi ungkit dia ngomong, gue lagi yang salah, wah gak mau lagi. Jadi udah kemarin tuh bikin momok banget buat gue. Gue ketakutan salah. Jadi gue itu lah. Mungkin kalau cerita ini nggak habis lah sehari semalam. Cuman balik lagi, maksudnya sharing ini sangat berarti menurut gue.
Me too, Karena brother. gue nggak punya teman cerita juga. Dalam arti kata gitu, tidak setiap orang bisa sharing, bisa ngobrol karena belum tentu mereka ngerti. Sefrekuensi ya. Yes. Karena belum tentu mereka merasakan. Jadi mereka cuma ada yang cuma bengong, ada yang cuma terus gimana? Lah, gue cerita kan sama lo. Listen. Yeah. Kalau gue ngobrol sama lo kan mungkin ya lu cerita, gue cerita gitu aja, mungkin kita bisa saling sharing ya. Gitu. Yeah. Dan mungkin juga maksudnya di podcast ini gue juga di podcast lain gue belum pernah ngomong ini, jadi ya sekali lagi gue saya sorry buat semua yang pernah bermasalah sama aku minta maaf. Semoga kalian maafin semua kesalahan aku karena basicnya 100%, 1,000,000% that's my fault. It's your fault. Yeah. That's The last question, brother. Yeah. What is your next plan? Ji, lu tau gak? Gue itu gak. Jadi gini. Gue mau menyalahin Tuhan ya. Gue cuman next plan gue. Semoga gue menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang beruntung. Emang terkadang kenapa gue selalu bilang gini? Perasaannya gak lebih hebat dari gue. Perasaannya gak lebih jago dari gue. Tapi they so lucky. Iya. Dulu gue iri. Gue masih belum bisa ikhlas dalam hal itu. It's same, bro. Dulu gue berpikir gini, aku mau menjadi orang yang pintar dibanding orang yang beruntung. But now I changed the side. Lebih baik menjadi orang. The lucky one, it's more. Ya kayaknya unlimited, brother. Kalau the lucky one tuh unlimited gitu loh. Ibaratnya the lucky one, lu tiba-tiba di jalan habis pulang dari sini, ketemu koper duit 1 miliar, that's the lucky one. That's the lucky one. Bukan orang pintar, that's the lucky one. Itu. Dan itu cuman Tuhan yang bisa choice. Yeah. Sama gue berpikir gini, oh kalau lu dikasih uang 1 miliar sekarang, mungkin gue tahu lu habis ini buat apa. Karena yang paling tahu kan Tuhan. Yeah. Jadi kalau berdoa juga kadang-kadang gue begini, semoga ya Allah saya adalah orang yang sanggup saat ini menerima duit gede. Dan pantas. Yeah. Kalau udah pantas dikasih soalnya pasti. Kan gitu. Jadi kalau lu bilang tadi what's your next plan-nya? Honestly, I don't have any plan. Okay. Yeah. Apa yang bisa nyanyi, gue bisa bikin lagu, acting gak sebagus dulu, karena gue bukan orang acting. Gue nyanyi juga gak sebagus brother. Nah, jadi maksudnya itu kan kita udah punya ini. Gue kalau disuruh acting, Pak, gue bisa, kalau boleh milih gue lebih baik suruh nyanyi. Karena maksudnya bukan kita gak bisa. Kalau lo belajar pasti bisa nyanyi. Kalau gue belajar gue pasti bisa acting. Yes. Tapi kayaknya itu bukan ruang gue deh. Bukan tupoksinya ya. Bisa, tapi kayaknya kalau lu tiba-tiba dikasih skrip, gue dikasih notasi, pasti cepetan gue. Notasi. Pasti cepetan lu, skrip pasti ada. Terus lu ngerti nggak maksudnya ini? Kan pasti ini gimana? Kira-kira gimana? Kan gue gitu. Dan lu juga pasti akan ini kira-kira improve yang bagus gimana kan pasti itu. Nah itu yang buat gue mudah-mudahan gue bisa berkembang dan bisa maksudnya apa ya? Kejadian kemarin gue juga banyak yang tiba-tiba ikan gagal lagi, kerjaan banyak yang gagal, keputus dengan jalan. Orang takut karena disangka gue nipu, orang segala macam takut dan segala macam. Mudah-mudahan ketika orang lihat podcast ini bahwa I'm okay. Gitu gue maksudnya gue ada di sini gue okay, gue nggak datang dengan polisi, gue nggak apa, lu nelfon gue juga fine aja, gue berhalangan karena kemarin gue sakit, gitu. Jadi I'm okay, gue ready kok buat ini, gue ready kok buat berkarya, gue ready kok buat melakukan sesuatu hal yang positif, gue nge-MC yang apa segala macam itu kan bisa. Tapi kalau ada sisi lain yang lo bilang tadi di sebelah kanan yang mungkin gue nggak tahu, tiba-tiba ada orang nawarin, but I try, gue bisa mungkin. Saat ini gue belum punya any plan ya. Apa yang ada di depan gue jalanin as good as possible. Terus ya mudah-mudahan gue kuat sehat.
Insya Allah segera sehatkan. Brother Gue Reza. cuma berharap ketika gue nanti general check up tidak ada satu penyakit yang membuat gue menurunkan speed berlari. Karena buat gue pasti ketika ada penyakit pasti speed gue harus Ada yang berkurang endurance ya, performa dan sebagainya. Ya, insya Allah kisah ini bisa menginspirasi atau seenggaknya minimal menghibur, menyemangati manusia-manusia kuat di luar sana yang sedang berjuang, yang sedang berhadapan dengan sesuatu di luar sana. Kalian tuh nggak sendiri, masih ada kita semua yang sedang berjuang dengan pergulatannya masing-masing, dengan pertarungannya masing-masing. Karena pasti sejatinya adalah, insya Allah, bismillah, aku bicara seperti ini karena aku mengalami itu, brother. Sesungguhnya setiap masalah tuh beriringan jalannya dengan jalan keluar tersebut. Beriringan, bro. Cuman walaupun kayaknya udah di sini ya. Udah di sini, bro. Masuk ke tembus ke dalam, bro. Kayaknya udah nggak mungkin kemana-mana nih gitu. Ya. Tapi kalau sudah waktunya dan itu untukmu, akan datang, bro. Akan datang. Ya, pokoknya itu. Thank you, brother, buat kedatangannya. Ditunggu. Haruskah yang lain, menyesal yang lain, terserah hak prerogatif Allah. Haruskah dan menyesalnya itu dalam bentuk apa? Entah dalam bentuk karir bernyanyi atau semisal Allah bukakan dalam peluang-peluang atau any chance opportunity lain, apapun. Pokoknya insya Allah ku angkat telepon, ku berharap ada haruskah yang lain, ada menyesal yang lain. Amin. Pasti lu adalah orang nomor satu yang menghabari. Masya Allah. Good things happen to you. Insya Allah kita tetap keep fighting, keep forward. Harus semuanya. Yang jelas buat teman-teman kuat yang nonton acara ini juga bahwa harus jalan terus. Karena itu salah satu faktor modal gitu. Ya. Terima kasih juga lagi. Jadi nambah motivasi gue jadi bahwa harus. Nggak ada yang nggak mungkin dan ya udah jalanin aja. Karena apapun sejatinya tergantung Allah. Hak prerogatif Allah. Allah mau bukakan lewat mana, brother. This all began from here. Thank you so much, bro. Udah dicoba kuat untuk datang ke sini, dikorbankan waktunya, dikorbankan tenaganya, dibuang sedikit waktu istirahatnya untuk hadir di sini. Masya Allah. Jazakallah khairan, kasih barakallah fikum. Reza Herlambang. This all began from here.